Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Namo Sarva Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Guru Gauranga Jayataha. Shri Radha Krishna Dhyan Namaha. I would like to offer my humble obeisances to all assembled Vaishnavas. Saya menyampaikan sembah sujud kepada kaki Padma semua Vaishnava yang hadir malam ini. It's great pleasure to see so many Vaishnavas on. Sangat menyenangkan sekali melihat banyak Vaishnava yang hadir dan berkumpul. By your mercy, we will speak something about Gaudiya Vaishnava philosophy. Atas karunia para penyembah semua, semoga beliau bisa menyampaikan sedikit filsafat Vaishnava. Also would like to offer my respectful obeisances to Srila Prabhupada and Lord Sri Gauranga, who is the inaugurator of the Yuga Dharma. Dan saya juga menyampaikan sembah sujud kepada Srila Prabhupada dan Sri Chaitanya Mahaprabhu yang merupakan avatara Yuga Dharma. And as well as to both Sri Radha Krishna. Dan juga kepada Sri Radha Krishna. So on the auspicious occasion of Nauka Yatra Lidibor Festival, we'll speak about the Katha of the
both festivals happen on Manasikanga and also the philosophical connection with Gaudiya Vaishnava tradition. Jadi pada kesempatan yang sangat mujur hari ini, itu di hari perayaan Chandan Yatra, akan bicara tentang kegiatan beliau di Manasiganga dan juga filsafat yang berhubungan dengan kegiatan ini. We will hear the story behind the both festival and also hear how to apply the exalted teachings in our life. Jadi ada kisah di belakang kegiatan Yatra Chandan Yatra ini, dan kemudian bagaimana kita bisa menerapkan maksud daripada kegiatan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. So the essence of Gaudiya Vaishnava philosophy is called Vastutraya, threefold substance. Jadi inti daripada filsafat Vaishnava ini adalah Vastutraya. Jadi kegiatan intisari yang berlipat 3 dari kegiatan ini. So Sri Chaitanya Charitamrita said, Bhagavan Sambandha Bhakti Abhideya Haya Prema Prayojana Vedatina Vastu Haya. Or in translation, that the Supreme Lord, Shri Krishna, is the central point of all relationships. Jadi dijelaskan dalam Chaitanya Charitamrita sesuai dengan sloka tadi bahwa Sri Krishna adalah pusat daripada kegiatan. Jadi kegiatan kita harus berpusat untuk kepuasan beliau. Bhakti or devotion is the process in that relationship. Dan dalam hubungan ini, itu bhakti adalah proses menuju hubungan tersebut. And the goal of this bhakti is prema. Dan tujuan daripada bhakti ini adalah prema. Vedatina, Vastuhaya, these three are the substance of Gaudiya Vaishnava philosophy. Jadi 3 intisari tersebut adalah inti filsafat daripada kehidupan penyembah. Sambandha is theoretical knowledge which tells us how everything is connected with Krishna and having relationship with Krishna. Sambandha itu adalah ilmu pengetahuan tentang hubungan kita dengan Sri Krishna. Abhideya is a practical knowledge. When we apply theoretical knowledge, then we have a realization. Dan kemudian itu Abhideya Gyana itu ilmu pengetahuan, cara menerapkan itu bagaimana kita menerapkan ilmu pengetahuan ini berhubungan dengan Krishna. And we should know why we are applying this knowledge. It is because we want to achieve love of Godhead. Jadi kenapa kita mempraktekkan ilmu pengetahuan ini? Karena kita ingin mencapai cinta bakti kepada Tuhan. So our spiritual life is complete only when we understand all 3 levels. Jadi kita akan sukses dalam kehidupan spiritual apabila kita mengerti ketiga filsafat ini. If you only have a Sambandha Gyan and you never apply, you will never taste bhakti. Kalau kita hanya tahu Sambandha Gyana, ilmu pengetahuan tentang hubungan dengan Krishna, tetapi kalau kita tidak mempraktekkannya, maka kita tidak akan mendapatkan hasil. It is like person have heard that some food is very tasty, but if he never tasted, what is the use of that knowledge? Itu seperti halnya kalau seseorang hanya mengetahui bahwa satu makanan itu sangat enak, tetapi dia belum pernah mencicipinya dan tidak memakannya, maka apa gunanya tahu tentang makanan itu enak? And some persons are constantly doing activities, but they never learn Sambandha, therefore their activities stay on the lower level. Jadi ada juga orang yang melakukan kegiatan tetapi tidak tahu teorinya. Jadi apa yang dipraktekkan itu levelnya masih tingkat rendah. So both must go together. Jadi keduanya ini harus sejalan antara teori dan praktek. And the focus should be on application. Dan teori itu akan sukses tergantung dari seseorang bisa menerapkan teorinya. Only when you focus on the process of devotional service, you will achieve love of Godhead.
Jadi kalau kita fokus kepada praktek pelayanan bakti ini, maka kita akan mencapai cinta bakti kepada Tuhan. So it is very interesting to hear that we are not focusing on the goal, we are focusing on the process. Jadi ini sangat menarik bagi kita, itu kita fokus kepada proses daripada pelayanan bakti itu. Modern philosophy is that you should focus on the goal. Jadi lebih tinggi lagi daripada filsafat itu adalah kita fokus kepada tujuan yang tertinggi. And then they say that goal justifies the means. Jadi ada orang yang mengatakan itu bahwa kalau seseorang mencapai tujuan itu berarti dia tahu apa namanya itu prosesnya. Which means that if some goal is good, you should achieve it by any way. Jadi kalau tujuan akhir bisa tercapai, itu orang bisa mengikuti dari jalan mana saja. Yang penting tujuannya tercapai. But in life, things are not working like that. Tetapi jalan hidup kita tidak berjalan seperti itu. In life, we see whatever action we do, that reaction we get. Karena dalam kehidupan ini, apapun aksi yang kita lakukan, maka kita akan mendapatkan reaksi yang sepadan. So you cannot do bad work and expect good reaction. Dan kita tidak bisa melakukan kegiatan yang buruk dan kita mengharapkan hasil yang baik. So in order to achieve prema, we should apply bhakti. Dan untuk mencapai prema bakti itu kita harus menerapkan pelayanan bakti. And therefore in Gaudiya Vaishnava tradition, our main deity is Radha Govinda. Karena itu dalam kehidupan Vaishnava ini arca utama kita yang paling pokok adalah Radha Govinda. Three main deities of Gaudiya Vaishnavas are Radha Madan Mohan, Radha Govinda, and Radha Gopinath. Jadi ada tiga arca utama dalam filsafat Vaishnava ini yang paling terkemuka, yaitu adalah Sri Radha Govinda, Sri Radha Madan Mohan, dan Sri Radha Gopinath. Radha Madan Mohan is the deity which attracts us and give us detachment from this world. Jadi arca Sri Radha Madan Mohan itu yang memberikan ketertarikan kita kepada beliau dan keterikatan kita kepada beliau. Therefore he is called Sambandha Adi Deva, the Lord of the Sambandha Gyana. Jadi beliau itu disebut daripada ilmu pengetahuan sambandha atau hubungan kita dengan beliau. And Acharya who was worshipping Radha Madan Mohan was Sanatana Goswami. Dan Acharya yang memuja Sri Radha Madan Mohan ini adalah Sri Sanatana Goswami. And Sanatana Goswami, on the instruction of Lord Chaitanya, have wrote one book for us. Dan Sri Sanatana Goswami itu menulis sebuah buku untuk kita pelajari. That book is called Hari Bhakti Vilas. Dan buku tersebut adalah Hari Bhakti Vilas. And that book speaks how should devotee observe his daily activities in Krishna consciousness. Buku itu memberikan penjelasan bagaimana kita menjalani kehidupan sehari-hari kita. Furthermore, the Radha Govinda, the worshipable deity of Rupa Goswami, is called Abhideya Adideva, the Lord of Abhideya Gyana. Jadi arca Radha Govinda ini dipuja oleh Srila Rupa Goswami. Jadi disebut bahwa arca ini adalah jadi ini adalah pengetahuan Abhideya Adidewa. And for us, Srila Rupa Goswami, I have wrote a book, Bhakti Rasamrita Sindhu. Dan untuk kita, beliau Srila Rupa Goswami menulis sebuah buku Lautan Manisnya Rasa Bakti. And it is available in translation of Srila Prabhupada called Nectar of Devotion. Dan bukunya sudah diterjemahkan oleh Srila Prabhupada. And that book speaks about all topics of devotional service needed to practice. Buku itu menjelaskan tentang pelayanan bakti yang harus kita praktekkan. And finally, the
Radha Gopinath is the Prayojana Deva, or the deity of knowledge of gold. Jadi Sri Radha Gopinath ini adalah arca pujaan itu untuk tujuan daripada kedua ilmu pengetahuan tersebut atau tujuan akhir daripada ilmu itu. And the Acharya for Prayojana Gyan is Raghunath Das Goswami. Jadi Raghunath Das Goswami itu adalah acarya yang memuja arca Sri Radha Gopinath. And he wrote a book, Stavavali. Dan beliau menulis buku untuk kita yang berjudul Stavavali. And in that book, one verse, 64th verse, is speaking about the Bodh festival. Dan di dalam buku itu dalam satu slokanya menguraikan tentang kegiatan festival Sri Krishna naik perahu ini. So, the Radha Gopinath deity is the deity which gives us love of Godhead, gives us knowledge about the love of Godhead. Dan arca Sri Radha Gopinath ini memberikan kita kesempatan itu untuk mengembangkan cinta bakti kepada Tuhan. So we should pray to these three deities to reveal to us knowledge within our heart, and the knowledge in Srila Prabhupada's books to be realized. Dan kita harus berdoa kepada tiga arca utama ini untuk agar beliau membukakan hati kita untuk mendapatkan ilmu pengetahuan itu dan ilmu pengetahuan yang ditulis oleh Srila Prabhupada dalam buku-buku beliau. And if we go to India, to Vrindavan, we can see all these deities. Dan kalau kita pergi ke India, ke Vrindavan, kita akan menemukan tiga arca utama ini di Vrindavan. It is said that complete darshan or sampurna darshan in when we see all these three deities. Dijelaskan bahwa kesempurnaan kita pergi berziarah mendapatkan darsan itu kalau kita darsan ke ketiga arca utama ini. It is said that we should have the darshan of the Charana Padma, the lotus feet of Lord Madan Mohan. Jadi kita hendaknya mendapatkan darsan itu di kaki Padma arca ini, arca dari Sri Radha Madan Mohan. We should have the darshan of the Vakshasthala, of beautiful chest and torso of Lord Radha Govinda. Dan kita juga harus mendapatkan darsan itu dari dada Padma dari Sri Radha Govinda. And we should have the darshan of beautiful face of Lord Radha Gopinath. Dan kita harus mendapatkan darsan dari muka indah dari Sri Radha Gopinath. So if you see the feet, the chest and the head, the face of these three deities, they said that we had a complete darshan of God. Dan kalau kita mendapatkan darsan dari kaki Padma Sri Radha Madan Mohan dan kemudian dada Sri Radha Govinda dan muka Padma Sri Radha Gopinath, maka kita dianggap sudah mendapatkan darsan yang sempurna, yang lengkap. Kita sudah mendapatkan darsan dari Tuhan. And here also in Bali, we have beautiful deities of Radha Madhava, Radha Gopinath, Radha Raseshwara. So we can pray to them also. Dan di sini di Bali kita menemukan juga arca-arca yang amat penting, itu Sri Radha Madhava. Di sini ada Sri Radha Gopinath dan Sri Radha Raseshwar. Kita harus juga berdoa kepada beliau untuk mendapatkan berkat karunia-Nya. So furthermore, in connection with this philosophy, we'll tell the story about the Bodh festival. The story is about Krishna and the gopis. Jadi kita harus mempelajari latar belakang daripada kisah ini, itu di mana Sri Krishna bermain di atas perahu. So Lord Krishna is performing various pastimes with his cowherd girls in the groves of Raja. Sri Krishna melaksanakan berbagai jenis kegiatan bersama gadis-gadis gembala sapi di hutan-hutan Vrindavan.
And Krishna is with cowherd boys making many pranks and jokes. Dan Sri Krishna sebagai anak gembala sapi muda itu banyak membuat kegiatan seperti bersenda gurau dengan kawan-kawan lainnya. And sometimes even Krishna makes obstacles for gopis and also disguise himself so that they cannot find him. Dan kadang-kadang Sri Krishna menyamar gitu dan memberikan kesulitan kepada gadis-gadis gembala sapi itu agar beliau tidak dikenali oleh mereka. So one day, actually gopis were performing their activities on Radha Konda. Dan suatu hari itu beliau mengadakan kegiatannya di kolam Radakunda. And they have heard that Krishna went with cowherd boys to Govardhan. Para gopi mendengar bahwa Sri Krishna dengan anak-anak gembala sapi muda itu mengadakan kegiatan di Bukit Govardhan. Krishna would go every day to Govardhan. Jadi sebetulnya Sri Krishna setiap hari pergi ke Bukit Govardhan. And the gopis, they made excuse to go to Govardhan, and they said to their superiors, we're gonna go to make some offerings to Yagya. Dan ada gadis-gadis gembala sapi itu mengetahui hal ini dan mereka membuat alasan kepada orang tua mereka bahwa mereka ingin pergi untuk mempersembahkan yadnya. So these girls dress nicely, put on many ornaments, makeup. Dan gadis gembala sapi ini mereka merias badannya dan mengenakan busana yang indah dan berbagai hiasan yang mahal. They have cooked delicious food and put it in clay pots. Dan mereka juga membawa berbagai jenis masakan untuk dipersembahkan yang diwadahi dengan kendi-kendi tanah. They have prepared a ghee and a butter and a yogurt. Jadi mereka menyiapkan ghee, yogurt dan susu asam. And they have went towards Govardhan. Dan mereka semua pergi menuju Giri Govardhan. But since Krishna knows everything, he understood their intention. Karena Sri Krishna mengetahui segala sesuatu, beliau mengerti apa yang diinginkan oleh gadis-gadis gembala sapi ini. So Krishna disguised himself just like today, small Govardhan, and Nanda had disguised himself in another form. Dan dengan cara seperti itu, Sri Krishna menyamar dengan pakaian samaran seperti kita melihat anak kecil tadi itu yang namanya Govardhan itu sudah berias tidak dikenali. So Krishna disguised himself in a boatman. Dan Sri Krishna menyamar sebagai seorang tukang perahu. And he had one old boat. Dan dia itu menyopiri sebuah perahu yang sudah tua. So gopis, they came to banks of Manasiganga, the pond on the Govardhan. Dan kemudian gadis-gadis gembala sapi itu pergi ke tepi kolam Manasi Gangga. So when they came there, they saw only one boat is there and it's very old, and this small boy, how he gonna row the boat? Dan sampai di sana gadis-gadis gembala sapi ini yang akan menyeberangi Manasi Gangga itu tidak ada pilihan lain hanya melihat seorang tukang perahu dengan perahunya yang sudah agak tua. So when they saw that there is no any other option to cross the Manasi Ganga, they choose this boat and this boy. Jadi karena tidak ada pilihan lain itu karena hari sudah sore, akhirnya gadis-gadis gembala sapi ini memutuskan untuk menumpang di boat yang tersedia saja dengan seorang pengantarnya. And they were going. Krishna was rowing. Actually, the boy. Dan akhirnya gadis-gadis gembala sapi ini menumpang di perahu itu dan Sri Krishna yang menyamar sebagai tukang perahu dengan senang hati mendayung perahunya untuk mengantarkan gadis-gadis ini menyeberangi Manasi Gangga. But at one moment, this boy said that you gopis, you have so much of this ghee and butter, you should throw everything into Manasi Ganga. Dan kemudian itu sampai di tengah
Manasi Gangga, Sri Krishna memiliki ide lain. Wah, kalian ini membawa barang begini banyak, jadi berat gitu. Jadi karena berat ini perahunya agak tidak bisa menampung. Ini harus dikurangi bebannya. Tolong kurangi ini, buang sedikit demi sedikit ini ghee dan yogurt yang kalian bawa. He said you should offer this to Manasi Ganga. Dan Anda harus mengurangi dengan cara mempersembahkannya kepada Manasi Gangga. And they said, hey, how dare you? We made so much effort to make this ghee and yogurt, and now you want us to throw this to Ganga. Gadis-gadis ini kaget dan marah. Aku sudah menyediakan persembahan ini dengan susah payah. Kenapa kau menyuruhku untuk membuangnya di sini? But Krishna said, okay, but the water is coming through holes and my boat is sinking. Ya, apa boleh buat, karena barang yang kalian bawa ini begitu berat. Jadi membuat perahu ini keberatan dan sekarang air sudah mulai masuk ke perahu ini. So they throw finally some of ghee and butter. Jadi karena gadis-gadis ini merasa khawatir juga, airnya sedikit demi sedikit dibuangnya, itu yogurt dan ghee-nya. And Krishna or this boy was rowing again the boat. Dan kemudian Krishna melanjutkan untuk mendayung perahunya. At one moment he again said, yeah, you should throw more. Actually my boat is very much sinking. Dan All kemudian of us will drown. tukang perahu ini mengatakan, wah ini perahu ini semakin berat saja, jadi harus dikurangi lagi, buang lagi, buang lagi. Nah, akhirnya sedikit demi sedikit dibuanglah barang bawaannya. And what to do? They throw. Dan apa boleh buat, mereka harus mengurangi beban dengan cara membuang barang bawaannya yang berupa susu, yogurt dan ghee itu. And boy was rowing again. Dan kemudian tukang perahu ini lanjut mendayung perahunya. And the boy said in one moment, hey, my boat is again sinking. You should throw all your ornaments and your dress into water. Dan kemudian tukang perahu ini mengatakan, wah ini kok masih tetap saja perahunya ini mau tenggelam. Itu pasti ada yang masih bebannya berat ini. Itu anting-antingnya itu kelihatannya berat, kalungnya tolong dibuang itu anting-anting dan kalungnya. And these young girls, they became ashamed. Dan kemudian gadis-gadis ini mulai merasa malu. And Krishna was making jokes like that with them. Dan Krishna ingin membuat lelucon di situ. But in one moment, Krishna started to swing in the boat. Dan Krishna itu karena ahli mendayung, mulai menggoyang-goyangkan perahunya, itu goyang kanan dan goyang kiri. He was swinging so much that water would go inside. Jadi karena sedemikian rupa diolah oleh Sri Krishna, akhirnya perahunya terasa goleng semakin keras. And the girls, they became very much afraid. Dan karena gadis-gadis ini itu mulai merasa ketakutan, They were holding the boat, they were holding each other. mereka mencoba berpegangan di pinggir perahu dan berpegangan satu sama lain. And Srimati Radharani was so much afraid that in one moment she jumped and hugged the boatman. Dan yang paling takut itu Srimati Radharani, itu tanpa disengaja meloncat dan memeluk tukang perahu itu. As soon as she hugged him, she understood, this is my Shyamasundar Sundar. Dan begitu dia memeluk tukang perahu ini, beliau menyadari, oh kok ini lain sekali aroma tukang perahu ini. And they were enjoying the moment of closeness. Dan kemudian karena sudah ya dekat dan berpelukan seperti itu, Srimati Radharani menyadari ini pasti tidak lain daripada Sri Syamasundar. But the gopis were still disturbed. Other gopis. Tetapi para gopi yang lain masih sangat terganggu dengan keadaan di situ. And Radharani saw this. And Radharani saw this. Dan Srimati Radharani mengamati teman-temannya yang masih ketakutan. And to pacify them. Dan untuk menenangkan mereka, she took from the waist of this boatman a flute and showed to all gopis. Dan kemudian untuk menenangkan teman-temannya, itu Srimati Radharani sudah tahu bahwa di pinggang tukang perahu ini ada sebuah seruling gitu. Akhirnya diambillah seruling ini ditunjukkan kepada teman-temannya. And then the hearts of all gopis were pacified and they were enjoying the beautiful pastimes like on that great Dan kemudian painting. para gopi yang lain mengetahui
rahasia itu, ini pastilah Krishna itu. Jadi gambarnya seperti yang gambar di belakang itu. Diketahui bahwa tukang perahunya itu adalah Sri Krishna sendiri. So through these pastimes we can see how supremely independent personality of Godhead is enjoying beautiful and amorous pastimes with his beloved gopis. Jadi mengetahui kisah ini, kita mengetahui betapa beliau kepribadian Tuhan Yang Maha Esa Krishna ini, beliau kepribadian yang bebas melakukan berbagai jenis kegiatan dan menikmatinya. Although he is supreme controller, he rather likes to be controlled by the love gopis. Tapi meskipun beliau adalah pengendali yang paling utama, itu tidak jarang beliau juga dikendalikan oleh para gopi. And that is the unique position of God explained in Gaudiya Vaishnava philosophy. Dan inilah hal yang sangat unik dan spesial yang hanya dijelaskan di dalam masyarakat Vaishnava ini. That for him to be a supreme controller is not something unique. Bagi beliau, bagi Sri Krishna, beliau menjadi pengendali yang paling utama. Itu tidak ada hal uniknya. For him to have loving devotion relationships with devotees is very unique. Dan bagi beliau yang lebih unik adalah memiliki hubungan cinta kasih dengan para penyembahnya. Itu lebih unik daripada menjadi pengendali utama. So the person who owns everything and controls everything, he doesn't find pleasure in that. He finds the pleasure in exchange of love with different energies which he possesses. Bagi mereka yang kepribadian kaya raya, memiliki segala sesuatu dan mengendalikan segala sesuatu, itu sudah hal yang tidak begitu menarik. Bagi mereka yang menarik itu adalah memiliki hubungan cinta kasih. And because he have a supremely enjoying nature, he also makes obstacles for his devotees. Jadi karena beliau Sri Krishna adalah pengendali utama, itu beliau tidak jarang juga memberikan berbagai kesulitan terhadap para penyembahnya. And obstacles in spiritual life are actually opportunity for us to become closer to Krishna. Tetapi berbagai jenis kesulitan seperti itu bagi para praktisi bakti, bagi kita yang hidup dalam kehidupan spiritual, ini merupakan sesuatu dorongan untuk kita mempraktekkan pelayanan bakti itu lebih serius. Supreme Lord is eternally independent and living beings are eternally dependent. Jadi kepribadian Tuhan yang paling utama ini itu adalah pengendali utama yang bebas, sedangkan para makhluk hidup yang lain itu adalah yang sepenuhnya tergantung kepada karunia Tuhan. Because we are dependent, we have a need to interact with God. Jadi karena kita adalah para individu yang tergantung, gitu. Karena itu kita harus memiliki interaktif dengan kepribadian yang paling utama. And because He is independent, He doesn't have a need to interact with us. He has a desire. Tetapi karena beliau Tuhan yang Maha Esa, kepribadian yang bebas, beliau tidak memerlukan interaktif dengan siapapun, tetapi beliau membuka peluang itu untuk kita. Just see how Krishna is beautiful. He doesn't have a need to interact with us. He's Atmarama. He's always blissful and self-satisfied. But still, He wants to have relationship with each one of us. Jadi meskipun Sri Krishna kepribadian yang paling utama, yang bebas begitu, dan beliau Atmaram, beliau memenuhi kebutuhan beliau sendiri, namun beliau masih memiliki satu keinginan itu berinteraksi dengan masing-masing penyembahnya. What amazing personality. Jadi inilah sesuatu keunikan daripada beliau. So on auspicious days like this, we should remember His pastimes, and during the year we should try to apply the knowledge from scriptures, and in that way we will be approaching to Lord Shri Krishna. Dan di hari yang penuh karunia seperti ini, itu kita mencoba untuk senantiasa ingat itu kegiatan lila dari kepribadian Tuhan yang paling utama, dan sepanjang hari, sepanjang tahun kita harus mempraktekkan ilmu pengetahuan kita pelajari dari berbagai kitab suci. So I thank you very much for your kind attention. Terima kasih atas perhatian Prabu dan Mataji semua. And ask you maybe there is some question. Dan
Kalau ada komentar atau pertanyaan disilakan. Ada yang mengajukan pertanyaan? Kalau tidak ada, acara akan dilanjutkan. Question arises when we apply knowledge in our life. Jadi pertanyaan itu akan muncul itu saat kita berlatih mempraktekkan ilmu pengetahuan yang kita dapatkan. So when we are applying some knowledge, then we see, oh, well, how can I apply more? How can I apply better? And that is how we are cultivating. Jadi kalau orang mempraktekkan ilmu pengetahuannya, maka muncul muncul pertanyaan, oh bagaimana saya akan bisa melakukan pelayanan ini dengan lebih baik? Jadi pertanyaan seperti itu akan muncul. So we should develop our inquisitiveness by practicing. Jadi kita harus meningkatkan keinginan kita untuk mengabdi dengan cara mempraktekkan lebih banyak ilmu pengetahuan yang kita dapatkan. Again, thank you very much for it. Sekali lagi terima kasih banyak atas perhatian Prabu dan Mataji. Srila Prabhupada ki jai, Nitai Gaur Premanande, Hari Bol. Saya ingin menyampaikan sedikit pengumuman untuk kita semua. Nanti